Pada kesempatan kali ini akan membahas materi kimia di kelas 10. Nah, bab yang akan dibahas yaitu struktur atom. Submaterinya model-model atom berdasarkan para ahli. Nah, simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh Kak Delila. Jangan lupa belajar hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Delila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian untuk belajar mengenai struktur atom bersama ADES Education. Untuk membantu channel ini agar dapat terus berkembang, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, pada part 1 ini, kakak akan menjelaskan mengenai model atom menurut beberapa para ahli. Nah, apa sih atom itu? Atom itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Mungkin kebanyakan orang itu sudah mengetahui akan keberadaan atom di alam semesta ini, tetapi semua orang itu nggak mengetahui bagaimana struktur dan susunan atom itu sendiri. Nah, oleh karena itu, para ahli melakukan pengamatan laboratorium untuk mengetahui bagaimana sih struktur atom dan susunan atom itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai model atom para ahli tersebut nih teman-teman. Nah, apa aja sih model-model atom yang sudah dikemukakan para ahli itu teman-teman? Simak ya pembahasan kakak pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu ada model atom Dalton. Nah, model atom Dalton ini, si Dalton itu mengemukakan bahwa atom itu merupakan suatu partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kita sering menyebut model atom Dalton ini sebagai bola pejal. Pojok info. Apa itu bola pejal? Bola pejal adalah bola yang keras atau bola yang padat berisi. Contohnya kelereng dan bola bekel. Nah, tetapi model atom Dalton ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan nih teman-teman. Nah, kelebihannya itu ternyata si Dalton adalah orang yang pertama kali mencetuskan mengenai teori atom. Nah, jadi dia tuh yang membuat para ahli lainnya tuh berpikir, oh iya ya betul ada atom, betul ada partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, tetapi atom Dalton ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya, si model atom Dalton ini, dia tidak bisa menjelaskan kenapa larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal itu dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah sebuah elektron yang bergerak. Nah, yang kedua yaitu ada model atom Thomson. Nah, si Thomson ini, dia menyempurnakan model atom Dalton. Nah, si Thomson ini dia itu melakukan percobaan dengan sinar katoda yang pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa ternyata bola pejal itu memiliki sebuah muatan, yaitu muatan elektron. Nah, jadi si Thomson itu menggambarkan bahwa bola pejal yang tadi kata Dalton itu ini adalah bermuatan positif. Nah, di dalamnya itu tersebar muatan-muatan elektron yang kita bisa sebut ini sebagai model atom roti kismis, di mana muatan positifnya itu adalah rotinya dan muatan negatifnya itu adalah kismisnya. Nah, karena muatan positif dan juga negatif itu bercampur menjadi satu, dan dengan jumlah yang sama, maka menurut si Thomson, atom ini bersifat netral, teman-teman. Nah, sama seperti Dalton, ternyata model atom Thomson itu juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihan dari model atom Thomson ini, si Thomson sudah bisa membuktikan bahwa atom ini memiliki muatan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil. Nah, oleh karena itu, model atom Dalton itu dapat dilemahkan oleh model atom Thomson, teman-teman. Ternyata model atom
model atom Thomson ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu dia tidak bisa menjelaskan di mana posisi yang bermuatan negatif dan juga yang bermuatan positif. Pojok catatan. 1. Model atom Dalton disebut juga bola pejal. Kelebihan, pencetus partikel atomik. Kelemahan, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. 2. Model atom Thomson disebut juga roti kismis. Kelebihan, membuktikan adanya partikel negatif sehingga membuktikan atom bukan partikel terkecil. Kelemahan, tidak membuktikan susunan muatan positif dan negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu model atom Rutherford namanya. Nah, ternyata Rutherford ini dia bisa menjawab kelemahan dari model atom Thomson, yaitu dia bisa menjawab di mana posisi muatan negatif dan juga muatan positif. Nah, bagaimana sih cara si Rutherford ini membuktikan posisi muatan negatif dan positif itu di mana? Nah, ternyata Rutherford ini melakukan penelitian dengan cara menembakkan sinar alfa ke lempengan emas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sinar alfa itu merupakan suatu muatan yang bernilai positif. Dari percobaannya, Rutherford mendapatkan 3 kejadian, yaitu yang pertama, ternyata sinar alfa yang dia tembakkan itu dapat diteruskan. Nah, dapat kita ketahui bahwa ternyata dalam sebuah lempengan emas itu terdapat sebuah ruang hampa karena sinar alfa yang ditembak diteruskan mengenai lempeng emas tersebut. Berarti dapat kita simpulkan yang pertama itu bahwa di dalam atom itu terdapat ruang hampa. Nah, dari kejadian yang kedua, ternyata sinar alfa yang ditembakkan itu juga dipantulkan. Dan berarti dalam lempengan emas tersebut itu terdapat suatu muatan yang bernilai positif. Nah, dari kejadian 3, ternyata sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas tersebut juga dibelokkan nih teman-teman. Nah, si Rutherford ternyata menyimpulkan bahwa pembelokan tersebut itu disebabkan karena adanya gaya tolak inti yang dilakukan oleh atom tersebut. Nah, dari ketiga kesimpulan Rutherford ini, dia menyimpulkan bahwa atom itu berbentuk seperti ini teman-teman. Atau bisa kita sebut sebagai model atom obat nyamuk. Di mana di sini itu adalah muatan inti yang bernilai positif dan sekelilingnya itu adalah muatan yang bernilai negatif. Nah, sama seperti model atom Thomson dan juga model atom Dalton, si model atom Rutherford ini dia juga memiliki kekurangan dan kelebihan teman-teman. Apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Kelebihan model atom Rutherford ini dia bisa menjawab tentang kekurangan model atom Thomson, yaitu di mana muatan negatif dan juga muatan positif. Nah, si Rutherford dia ini menjawab bahwa muatan positif ini berada di dalam inti atom dan muatan yang bernilai negatif itu berada di sekelilingnya. Tetapi si model atom Rutherford ini dia juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu model atom Rutherford ini dia tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa si muatan negatif ini tidak tertarik menuju ke muatan positif yang ada di inti. Padahal sudah kita ketahui bahwa muatan positif dan juga muatan negatif itu ketika bertemu akan tarik-menarik. Nah, model atom Rutherford ini kemudian disempurnakan kembali oleh model atom Niels Bohr. Yang keempat, model atom
Nah, si model atom Niels Bohr ini dia dapat menjawab kekurangan dari model atom Rutherford. Nah, kata si Niels Bohr, dia menerangkan bahwa ternyata muatan-muatan negatif itu berada pada kulit tingkat tertentu yang mengelilingi muatan positifnya atau pada kulit-kulit tertentu. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi model atom Niels Bohr itu kalau digambarkan seperti ini teman-teman, di mana yang intinya itu adalah muatan positif dan dikelilingi oleh tingkat-tingkat tertentu yang di setiap tingkat itu diisi oleh muatan-muatan negatif atau elektron. Nah, si elektron ini kenapa nggak bisa menuju ke inti? Karena elektron berada pada lintasan-lintasan kulit tertentu, dan ketika elektron itu ingin ke lintasan ke atas atau ke bawahnya, itu dia memerlukan sebuah energi, baik dia melepaskan energi maupun dia menyerap energi, teman-teman. Jadi dia pada keadaan stabil atau tidak memerlukan atau mengurangi energi, dia akan tetap berada pada lintasan itu. Jadi si model atom Niels Bohr ini dapat menjawab model atom Rutherford seperti itu. Nah, ternyata di setiap lintasan elektron ini dia tidak hanya terdiri dari satu elektron saja, teman-teman. Ternyata dia bisa bisa terdiri lebih dari satu elektron. Nah, oleh karena itu di model atom Niels Bohr ini kita mengenal adanya konfigurasi elektron, yaitu susunan-susunan elektron yang ada di setiap lintasan-lintasan elektron. Ya, saya garis dulu ya. Nah, data yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron ini kita sebutnya sebagai nomor atom. Nah, di dalam nomor atom itu disebutkan atau berisikan jumlah elektron yang ada pada atom unsur tersebut. Nah, sedangkan elektron pada kulit terluar itu disebut sebagai elektron valensi, teman-teman. Nah, untuk mengetahui konfigurasi elektron, kita perlu mengingat beberapa patokan penting. Nah, yang ke-1 yaitu kita mengenal adanya kulit-kulit atom. Nah, kulit-kulit atom ini disebut juga sebagai lintasan-lintasan atom, di mana kita mengenal kulit atom yang ke-1 itu disebut kulit K, kedua L, ketiga M, dan keempat N, dan seterusnya mengikuti urutan huruf alfabet. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua. Nah, ternyata di setiap kulit atom-atom ini itu terdapat jumlah elektron maksimum yang bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu ini rumus jumlah elektron maksimum yang ada di setiap kulit pada atom. Contohnya misalkan kita di kulit ke-1. N itu merupakan kulit keberapanya ya. Misalkan di kulit ke-1 atau di kulit K, itu kita bisa mengetahui jumlah elektron maksimumnya, yaitu ada 2. Sedangkan di kulit kedua atau kulit L, itu kita bisa mengetahui yaitu ada 8. Nah, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ternyata kulit terluar atom itu hanya boleh mengandung 8 elektron saja, atau elektron valensi namanya. Pojok catatan 3. Model atom Rutherford disebut juga obat nyamuk. Kelemahan: dikatakan obat nyamuk untuk memudahkan dalam memahami bahwa Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atau elektron melingkar-lingkar jatuh ke inti. Kelebihan:
membuat hipotesa bahwa atom terdiri dari inti positif, ruang kosong, dan elektron yang mengelilingi inti. 4. Model atom Bohr. Kelebihan menjelaskan atom terdiri dari subkulit dan membutuhkan energi untuk berpindah dari tiap kulit sehingga menjelaskan mengapa dalam keadaan stabil elektron tidak jatuh ke inti. Kelemahan dalam atom dengan elektron berjumlah banyak, Bohr tidak dapat menjelaskan terkait spektrum cahaya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Untuk part selanjutnya, teman-teman nantikan ya. Kita akan membahas mengenai struktur atom lebih lanjut. Dadah teman-teman.